memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua pada hari ini? Alhamdulillah baik Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru SMA Negeri 9 Aceh Barat Daya. Salawat beserta salam kita tak lupa sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa di dalam acara diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu untuk memenuhi tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang alhamdulillah sampai saat ini kami sudah berada di akhir modul paket 1 dan ini merupakan tagihan di LNS agar kami membuat sebuah diseminasi atau penjelasan kepada Bapak Ibu guru di satuan pendidikan yaitu di SMA Negeri 9 Aceh Barat Daya. Jadi Bapak Ibu, karena saya di sini berdua dengan Pak Mahyarudin, maka kami berdua nantinya akan berkolaborasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan budaya positif dan beberapa inti dari budaya positif. Mungkin biar lebih semangat Bapak Ibu ya, kita agak biar lebih fokus, biar lebih semangat, kita buat espritinya sederhana saja. Kalau misalnya saya bilang SMA Negeri 9 Aceh Barat Daya, Bapak Ibu jawabnya luar biasa. Bisa Bapak Ibu ya? Kalau saya bilang SMA Negeri 9 Aceh Barat Daya, Bapak Ibu jawabnya luar biasa. Oke, kita mulai. SMA Negeri 9 Aceh Barat Daya. Luar biasa. SMA Negeri 9 Aceh Barat Daya. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Baik, langsung saja. Mungkin bisa langsung ke slide presentasi Pak Mayer. Ya, Guru Bergerak Indonesia Maju dengan Merdeka Belajarnya Ki Hajar Dewantara. Oke, ini adalah diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yaitu budaya positif. Kami dari calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Next, Pak Maya. Nah, untuk budaya positif itu ada 8 konsep inti. Ya Bapak Ibu, kita mungkin sering mendengar apa itu budaya positif, apalagi alhamdulillah kita dari tahun 2021 sudah mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka ya, karena kita adalah sekolah penggerak. Jadi ada 8 konsep inti budaya positif yang akan kami sampaikan. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, saya pikir ini tidaklah sesuatu yang asing bagi kita. Sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca. Nah, mungkin hanya perlu penguatan saja kali ini. Baik Bapak Ibu, untuk 4 komponen inti tadi, 4 pertama akan saya pandu. Sementara yang 4 terakhir akan dipandu nanti oleh Pak Mahyarudin.
Baik Bapak Ibu, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Nanti akan ada keterkaitan antara satu konsep inti dengan konsep inti yang lain, sehingga mengapa satuan pendidikan itu perlu melaksanakan atau mengimplementasikan budaya positif di satuan pendidikannya masing-masing. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bapak Ibu, kita kemarin sudah melaksanakan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik berdasarkan karakter yang mereka miliki masing-masing. Barangkali Bapak Ibu, saya ingin mengkaji ulang sedikit pemahaman Bapak Ibu terkait pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu dilihat dari 3 aspek ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk mengingatkan teman-teman 3 komponen itu apa-apa saja yang terdiri dalam komponen yang ada di pembelajaran diferensiasi. Silakan Bapak Ibu, kita di sini diskusi ya Bapak Ibu. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Apakah masih ingat? Yang pertama diferensiasi, saya bantu sedikit. Diferensiasi konten, ya betul. Kemudian diferensiasi proses, kemudian iya diferensiasi proses, ya betul sekali Bapak Ibu. Kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan peserta didik itu memperoleh pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya sendiri. Jadi kita tahu ada beberapa gaya belajar siswa, ya, baik itu psikomotor, visual, kinestetik, sehingga bagaimana kita seorang guru menciptakan proses pembelajaran itu harus mengakomodir seluruh gaya belajar siswa. Ya, mungkin agak kalau di awal-awal dulu kita beranggapan bahwa masing-masing kelompok itu kita pisah-pisah. Nah, ternyata boleh juga sekarang dalam satu proses pembelajaran itu ketiga-tiga gaya belajar itu tetap kita akomodir. Jadi dalam proses pembelajaran kita mengakomodir gaya belajar visual, mungkin dengan membuat slide presentasi yang menarik, ya. Kemudian kalau kinestetik barangkali kita membuat percobaan-percobaan, ya. Kalau di MIPA sering ya, biologi, fisika, kimia itu akrab dengan percobaan-percobaan. Kemudian kalau misalnya satu lagi tadi kinestetik, visual, audio, ya. Barangkali kita bisa menyisipkan atau memasukkan video-video menarik di dalam pembelajaran kita sehingga pembelajaran kita berunik. Next. Nah, selanjutnya tentang teori kontrol, ya. Ini sudah sangat sering kita dengar sebenarnya, tetapi ada beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu artinya konsep yang salah kita pahami selama ini. Kita anggap itu sesuatu yang benar, ternyata sebenarnya itu sesuatu yang keliru, salah. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Bapak Ibu, tidak ada yang dapat mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Bahkan kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita. Pemahaman kita selama ini bahwa murid itu kita kontrol, padahal tidak. Loh, jadi kenapa juga mereka mau ketika saya suruh ini, ketika saya suruh itu, kok dia mau? Dia mempersilahkan dirinya untuk kita kontrol. Ini ada hubungannya dengan teori pilihan. Anak-anak punya pilihan, punya wewenang untuk mau dan tidak mau dikontrol. Nah, itu ilusi yang pertama. Jadi adalah salah ketika kita pahami murid bisa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan teori penghargaan. Kita menganggap bahwa penguatan positif, misalnya kita memberikan pujian, kita memberikan semacam reward atau hadiah, itu berlaku efektif dan bermanfaat. Kelihatannya iya pada saat itu, tetapi efek untuk jangka panjangnya itu tidak ada. Nah, ini bukan kata saya ya, tetapi ini merupakan hasil penelitian. Kemudian ilusi selanjutnya bahwa kritik dan membuat rasa
bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga ilusi yang sangat salah. Mungkin saya seperti ini karena saya sudah ditempa. Kan kita sering ya mendengar atau bahkan kita sendiri pernah mengatakan saya mempunyai karakter seperti ini karena saya sudah melalui pahitnya kehidupan, banyak makan asam garam. Padahal yang sebenarnya itu tidak berpengaruh. Ya, kalaupun berpengaruh dia hanya berpengaruh jangka pendek. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang tua berhak memaksa. Bapak Ibu, kita sebagai guru merupakan orang tua kedua bagi anak-anak murid kita. Yang harus kita hilangkan adalah perspektif atau anggapan bahwa kita berhak memaksa mereka. Tidak. Ya, mereka punya jati diri, mereka punya independensi diri, sehingga mereka sebenarnya bebas. Jadi anak-anak kita ini adalah anak-anak yang merdeka sesuai filosofi belajar dewantara. Jadi tidak ada unsur paksaan di sana. Walaupun kita memaksa dan dia mau melakukannya, itu hanyalah seperti kelihatannya saja di luar, tetapi tidak masuk ke dalam hati dia, sehingga tidak akan menjadi budaya positif bagi dia. Next. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus ini kan apa yang kita berikan ke anak-anak, maka dia akan merespon. Ya, misalnya aksi apa yang kita berikan, maka anak-anak nanti akan bereaksi. Ketika kita memberikan aksi bahwa misalnya ini siapa yang tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan PR, maka ibu akan suruh berdiri di depan misalnya. Ini adalah tentang bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa beda stimulus respon dengan teori kontrol? Stimulus respon itu kan artinya ketika kita memberikan aksi kepada anak-anak baru ada reaksi dari ibu. Itu yang dinamakan dengan stimulus respon. Bagaimana si anak ini tadi kita ubah pola pikirnya, jangan ke cara berpikir stimulus respon, tetapi berubah menjadi teori kontrol. Artinya dia yang mengontrol diri dia sendiri, sehingga dia bisa memilih jalan yang terbaik bagi dia. Nah, apa beda stimulus respon dengan teori kontrol? Bisa kita lihat pada tabel di slide bahwa untuk stimulus respon itu anggapan bahwa kebutuhan itu kita sama. Padahal yang sebenarnya adalah kebutuhan setiap orang itu berbeda. Sehingga ketika kebutuhan kita berbeda, kita pun akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang berbeda. Kita akan melihat kebutuhan dasar manusia itu seperti apa. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sementara ada teori kontrol, semua orang itu melihatnya dengan cara yang berbeda. Seperti cerita ketika seseorang melihat gajah, ya, dengan ditutup matanya, ada yang pegang belalai, ada yang pegang ekor, ada yang pegang badannya. Ketika ditanya kepada seseorang yang pegang ekor, menurut kamu gajah itu seperti apa? Oh, gajah itu menurut saya dia panjang, kecil. Ya. Kalau yang di depan beda lagi persepsinya. Sama seperti angka 6 dengan angka 9. Kita di sini lihat angka 6, orang di depan kita melihatnya angka 9. Jadi kita punya persepsi yang berbeda, gambaran yang berbeda terhadap sesuatu hal. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tidak bisa. Ya. Sesuatu yang kita anggap bermanfaat belum tentu bermanfaat bagi orang lain. Kan anak-anak di sini itu baik, ya. Datang tepat waktu itu bagus. Kita anak-anak tidak bertentu, tapi bagaimana kita membangun sedikit demi sedikit supaya anak-anak itu berproses, supaya apa yang positif itu dia juga bisa menganggap positif. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini pada stimulus respon. Kalau pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dia punya tujuan. Kenapa anak-anak itu misalnya cabut? Kenapa anak-anak itu mungkin di dalam kelas dia bisa
yang merasa puas ya, ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak, kita merasa puas. Tapi ini solusi menangkal ya. Tapi kalau pada teori kontrol, ini model berpikirnya yang menang-menang ya, solusi menang-menang. Nah, cuman ini memang merubah pola pikir dari stimulus respon ke teori kontrol ini butuh proses Bapak Ibu ya, butuh proses. Tapi sedikit demi sedikit kita akan mencoba. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Nah, ini yang paling erat kaitannya dengan budaya positif yang sering disampaikan di budaya positif, disiplin positif. Bapak Ibu barangkali ketika tidak kita, terutama di anak-anak ya, ketika sudah berbicara masalah disiplin adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang memberatkan. Namun kalau berbicara disiplin agak berat rasanya. Padahal yang dimaksud dengan disiplin itu ya, salah satu budaya positif yang seharusnya sudah tertanam dari sejak dini. Kemudian kalau berdasarkan bahasa, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan daerah yang ditetapkan. Jadi disiplin tidak hanya sebatas waktu. Saya harus cepat datang ke sekolah, itu disiplin. Saya harus menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, itu disiplin. Jadi disiplin itu luas maknanya, tidak hanya terbatas pada konteks waktu saja. Ketika anak-anak, kita harus menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa memakai seragam lengkap saja itu juga merupakan salah satu bagian dari disiplin positif. Kemarin kami saya membuat praktek restitusi, itu ada siswa yang melakukan seperti itu. Sementara kan menurut keyakinan sekolah bahwa menggunakan seragam atau menggunakan warna yang memberikan tidak. Tadi sampai di 15 usia berarti sesi saya sudah selesai. Untuk selanjutnya bagian motivasi perilaku manusia sampai nanti segitiga restitusi akan dilanjutkan oleh Pak Mahyarudin. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup dulu. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, karena ini presentasi kami berkala sekarang kita saya menyampaikan tugas saya dari rekomendasi perilaku manusia sampai membuat yang kita lakukan segitiga restitusi. Baik, Ibu, motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti kita berperilaku itu untuk menghindari hukuman, biasanya begitu. Berarti kalau tidak mau mengampun dan kelakuan datang ke sekolah, kita saja telah datang dalam jadwal kategorikan nanti tidak hadir. Kemudian untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan, seperti kita yang rasakan dulu yang pernah ada, kepala sekolah kita memberikan kekaryawan siapa yang sudah dapat sertifikat PTN 3 ukuran 3 bapak kita kirim, kita belajar pada untuk menjadikan orang yang merdeka, mereka inginkan
menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Berarti setiap yang dikerjakan itu mereka percaya bahwa itu adalah sesuatu hal yang baik. Kemudian berikutnya 5 posisi kontrol guru. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan Yang pertama penghubung, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian teman, berikutnya pemantau, dan yang kelima manajer. Dari kesemua posisi kontrol pada guru, biasanya kita menggunakan posisi mana di sini? Semua pernah kita lakukan. Dan setiap ada kesalahan mesti kita sanksi. Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi setelah dia melakukan kesalahan, dia selalu merasa bersalah. Dia tidak nyaman. Selalu misalnya nampak dengan misalnya kesisuan dia sudah membuat rasa dia bersalah. Kemudian teman, berarti kita berbicara seperti teman dengan siswa. Kemudian berikutnya sebagai pembantu. Kemudian yang terakhir nanti tinggal prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini perlu pada ibu pertiwi. Kenapa namanya sekarang itu keyakinan kelas? Dulu kalau kita sekolah itu setingkat kita itu masih ada peraturan kelas, keyakinan kelas. Apa maksudnya pembentukan keyakinan kelas? Bagaimana? Keyakinan kelas itu kalau peraturan itu kalau dulu ya Allah guru sekolah. Kalau sekarang kita mengajak siswa bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Jadi semua elemen yang ada di kelas itu memberikan masukan ataupun apa yang harus disepakati di dalam kelas. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal dan bisa mewakili kesemua kelas yang ada di sekolah. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja akan mudah nyerah dan mudah benar-benar. Hanya saling jujur, tidak boleh siswa harus jujur dan adil, mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Untuk belajar bergerak berbagi untuk negeri, kecintaan dan kesukaan pendidikan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi demikianlah tadi pemaparan sisi kedua oleh Pak Mahfudin. Bapak Ibu sekalian, ya inilah beberapa inti dari konsep budaya positif yang seharusnya kita bangun sedikit demi sedikit sekarang supaya anak-anak semakin hari semakin lebih baik, anak muda juga semakin lebih baik, karena anak-anak kita ini nantinya mereka akan kembali ke masyarakat, kembali menjadi warga negara, dan tugas kita adalah bagaimana semasa mereka ini berkontribusi kita
Ibu, untuk sesi selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Mungkin untuk pertama kami buka dua sesi dulu, dua pertanyaan dulu dari dua orang tua. Dipersilakan Bapak Ibu. Baik, Bu Selina akan memberikan pertanyaan. Kami persilakan. Memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin saya sedikit bertanya tentang masalah yang dari teori universal, teori Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin yang tidak ada pemaksaan seperti misalnya anak tidak dipaksa demi bakti pada ibu pertiwi. stimulus respon. Dan di sana tadi ada mengenai anak-anak tidak boleh diberi hukuman. Nah, sementara kalau misalnya tidak ada hukuman, apakah bisa terlaksanakan peraturan yang telah dibuat? Jadi Baik, Bapak Ibu yang telah disampaikan oleh Profesor tadi bahwa apa masih bisa pada saat ini yang melakukan hukuman secara atau hukum pada saat sebelum merdeka sekarang ini, hal itu tidak boleh dilakukan. Cuma di sana ada ada misalnya dilakukan segitiga dan secara jangan kan hukuman biasa. Ayo, bagaimana cukup? ya, terima kasih atas jawabannya Pak Manas. Mungkin saya rasa cukup dari jawaban yang sudah diberikan oleh Pak Manas. Terima kasih. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Baik, terima kasih. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Manas tadi, hukuman itu memang sebaiknya dihindari. Dan makanya tadi dari konsep itu yang pertama sampai yang kedua tadi sudah diperkaitkan. Nah, motivasi perilaku manusia itu kan ada tiga, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan kebahagiaan, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai saya. Jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana motif yang mewakili didayakan. Nah, jadi kalau untuk hukuman dan penghargaan itu sebenarnya motivasi apa ya, dari luar, ekstrinsik. Nah, sementara yang positif intrinsik. Sehingga memang kalau hukuman itu tampaknya memang berpengaruh, tetapi itu hanya jangka pendek, tidak akan menjadi budaya positif bagi anak. Jadi kan kita berbicara budaya positif. Nah, kalau dia misalnya nggak dihukum, dia nggak akan berubah. Jadi sedikit demi sedikit bagaimana tadi seperti Pak Manas sampaikan juga kita gunakan sedikit dari diskusi. Mungkin hukuman itu pilihan terakhir Pak Manas ya. Jika restitusi berkali-kali tidak tepat juga. Di kurikulum Merdeka pun sebenarnya tinggal kelas itu diperbolehkan, tapi itu merupakan option terakhir ya, yang sudah terakhir sekali sudah berbagai macam manipulasi kita lakukan dan juga baru mungkin opsi. Jadi hukuman itu mungkin masih boleh, tapi sebaiknya dihindari. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan? Baik, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi dengan keyakinan dan peraturan kelas. Kalau nggak salah saya tadi ada pernahnya yang presentasi. Sebenarnya perbedaan mendasar antara keyakinan dan peraturan itu di apakah di dalam sebuah kelas kita itu tidak boleh membuat sebuah peraturan, atau ini hanya sebuah bahasa saja tapi tujuannya tetap sama? Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bapak bertanya perbedaan mendasar ya Bu ya antara peraturan dengan keyakinan. Di mana letak perbedaannya, kemudian tujuannya apa, apakah sama? Mungkin Pak Mahyar akan menjawab dulu. Coba saya jawab. Sebenarnya keyakinan dengan peraturan itu mirip. Nah, kalau dibilang mirip berarti tidak sama ya. Tidak sama. Sama seperti anak kembar, mirip, tapi mereka berbeda. Yang menjadi perbedaan mendasar antara keyakinan dengan peraturan, kalau peraturan itu biasanya yang membuat adalah si guru atau sekolah, seperti yang sudah dulu ya, kita membuat peraturan itu secara secara sepihak, artinya anak-anak tidak kita libatkan, tidak kita ajak berdiskusi. Ini loh yang harus kalian pahami, itu tidak kita ajak. Nah kemudian perbedaan yang lain adalah kalau peraturan sekolah itu pada narasi kalimatnya masih ada yang yang bersifat negatif, misalnya dilarang merokok atau jangan menggunakan sepatu berwarna selain. Nah, kalau pada keyakinan kelas kita menghindari kalimat negatif. Kalau misalnya jangan mencontek, itu kan kalimatnya jangan, diawali dengan jangan, kata negatif, maka kita ganti dengannya misalnya bersikaplah jujur. Itu perbedaan antara keyakinan dan keyakinan. Kemudian kalau keyakinan kita ajak berdiskusi. Nah, tadi saya dengan Pak Mahyar sudah membuat peraturan keyakinan kelas. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu kita jelaskan dulu kata-katanya seperti ini ya, kemudian si anak ini masing-masing bisa menimbulkan dendam itu, dia pasti akan walaupun dia menurutnya pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marzuki Estudi MPD, Kepala SMA Negeri 9 Aceh Barat Daya, mengucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak angkatan 10 atas nama Mahyarudin dan Yosi Nopila yang sudah melaksanakan diseminasi atau pengembasan terkait dengan budaya positif yang ada di SMA 9 Aceh Barat Daya, di mana diseminasi ini merupakan salah satu tugas yang harus mereka kerjakan dalam rangka melaksanakan sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah kegiatan ini sudah terlaksana dengan sangat baik. Kita berharap tentunya dari apa yang telah mereka paparkan kemarin terkait dengan disiplin positif, budaya positif, mudah-mudahan ini bisa diterapkan dengan sangat baik di SMA 9 Aceh Barat Daya, dan kita harapkan dengan penerapan disiplin positif ini atau budaya positif ini tentu tidak hanya kepada siswa, kita berharap juga kepada guru-guru kita, sehingga kita harapkan nanti insya Allah akan berdampak positif juga terhadap kemajuan sekolah kemajuan pendidikan yang ada di SMA 9 Aceh Barat Daya ini. Nah, sebagai kepala sekolah saya mendukung penuh terhadap kegiatan CGP ini, dan kami doakan semoga guru-guru CGP angkatan 10 yang ada di SMA 9 Aceh Barat Daya ini insya Allah akan sukses melaksanakan kegiatannya
diklatnya sampai selesai akhirnya nanti. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulina SPD, guru SMA Negeri 9 Aceh Berdaya. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali pada hari ini dapat mengikuti desiminasi calon guru penggerak angkatan 10, yang mana pada hari ini saya merasa sangat senang sekali setelah apa yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10. Semoga saya dapat mengimplementasikan kegiatan tersebut dan dapat motivasi saya untuk bisa menerapkan kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
yang kedua. Oke, balik ke tangan untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat penandatanganan. Ya, jadi kertas dan surat yang sudah kalian tuliskan ini, ya, akan kita tanda tangan ya, bahwa kita memang kita menyepakati ini secara bersama. Semoga kesepakatan ini nantinya betul-betul dapat kita jalankan.